Shalom Jemaat Bukit Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ku tahu apa
Shalom saudara-saudaraku yang ada di rumah, jemaat sekalian yang Tuhan kasih dan Tuhan cintai, saudara-saudara semuanya yang bisa mengakses ibadah online pada hari ini. Kita sudah memasuki bulan Mei dan kita berada pada minggu yang pertama pada bulan ini. Kita tentu bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang 4 bulan kita sudah lalui di tahun 2020. Dan oleh anugerah Tuhan dapat kita melewati dan menjalani hari-hari yang sudah kita lalui. Saat ini kita akan ikuti dan saya berdoa biar ibadah ini kita semua diberkati Tuhan. Saudara sekalian dimanapun saudara berada, mari persiapkan hati, pikiran, jiwa dan roh kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Saya hanya hamba Tuhan biasa, dan saudara ikuti dengan doa supaya taburan firman yang dapat saya bagikan kepada saudara sekalian itu boleh menjadi berkat buat kita sekalian. Kita berdoa. Bapa di surga,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami kembali berjumpa dengan baik jemaat setempat, jemaat GPD Bukit Sion di Harapan Indah Bekasi ini, maupun jemaat-jemaat atau umat-umat Tuhan yang lain dimanapun mereka berada yang bisa mengakses pelayanan YouTube secara online ini ya Tuhan. Pada hari ini, minggu pertama tanggal 3 Mei 2020, kami berdoa biar Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi firman yang boleh dibagikan, setiap kebenaran firman, ayat-ayat dan semua yang kami bicarakan dari tempat ini adalah firman Tuhan semata, adalah Engkau sendiri ya Tuhan. Dan untuk itu hamba berdoa Engkau menyatakan pribadi-Mu melalui firman kebenaran ini. Pimpin dari awal sampai akhir, tutup bungkus dengan darah-Mu sampai kami pulang sebentar dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Setiap roh-roh jahat dan roh-roh najis apapun, unclean spirit, dibebaskan, diusir, dimusnahkan keluar dari tempat ini dan dari hati, pikiran dan jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan di rumah-rumah semua diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hari ini kita mau bicara tema berjalan dalam kehendak Tuhan. Sekali lagi, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah memasuki hari-hari terakhir atau disebut sebagai in the last days, days pakai S dalam terjemahan bahasa Inggris, itu berarti akhir zaman, saudaraku. Nah, tentu banyak hal yang kita sudah lihat, apalagi ketika kita mulai masuki bulan kedua kalau saya tidak salah di tahun ini, Februari. Maka kita mulai mendengar berita-berita yang sangat menggemparkan seluruh dunia. Bahkan di awal tahun negara kita dilanda dengan hujan deras, banjir, tanah longsor, dan lain-lain yang kita sudah alami ya saudaraku. Sehingga mungkin sampai sekarang recovery untuk rumah-rumah yang rusak dan lain-lain itu masih belum bisa dibenahi dengan baik. Muncul lagi peristiwa yang kedua yang sangat menggemparkan, bukan hanya Indonesia tapi juga melanda seluruh dunia, yaitu virus yang disebut sebagai COVID-19, virus corona. Nah, virus ini telah memakan banyak korban di seluruh dunia. Nah, inilah hari-hari yang kita hadapi saudaraku. Dan inilah yang juga merupakan penggenapan nubuatan firman Tuhan yang berkata pada hari-hari terakhir akan datang, atau pada hari-hari akhir zaman, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perilous days, atau hari-hari masa-masa yang berat saudaraku. Bagaimana kita bisa mengatasinya dan bagaimana kita bisa bersikap sebagai orang percaya, anak Tuhan, milik Tuhan, anak-anak kerajaan Allah Bapa di sorga. Kita ada di bumi, pasti Bapa tidak biarkan saudaraku. Tapi saya berdoa supaya kita kiranya mampu mengerti kehendak Tuhan. Sebab apa yang sedang terjadi itu tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkan. Alkitab berkata Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja. Berjalan dalam kehendak Tuhan. Mari kita buka kitab Mazmur pasal 23. Dalam kitab Mazmur ini saudaraku, Mazmur 23 ini adalah tulisan daripada Raja Daud. Nah, saya melihat bahwa latar belakang
munculnya kitab Mazmur ini adalah berangkat dari pengalaman Daud sendiri sebelum dia jadi raja. Adalah seorang pemuda, mungkin disebut sebagai muda belia, yang setia di rumah orang tuanya Isai di Bethlehem. Dan rupanya pekerjaan Daud sehari-hari adalah gembala kawanan domba. Ada kambing juga mungkin. Nah, sehingga ini latar belakang dari pengalaman Daud ini sebagai gembala. Roh Kudus memberikan dia ilhaman pewahyuan untuk menulis kitab Mazmur. Pasal 23 dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saudara di rumah buka Alkitab dan perhatikan. Saya baca saudara, dan saudara boleh ikuti. Mazmur Daud ayat 1, Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5 dan 6, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi pialaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saya ulangi, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6, ayat terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah saudara, ini ungkapan Raja Daud. Ketika dia diberi ilhaman oleh Roh Kudus untuk menuliskan kitab Mazmur pasal 23 ini. Berangkat dari pengalamannya sebagai gembala kawanan ternak, kawanan domba, kambing. Nah dari pengalaman ini, dia menyadari dia juga sebagai gembala yang mungkin cukup bagus, cukup baik, cukup bertanggung jawab terhadap ternak-ternak yang dia gembalakan. Tapi dia sadar bahwa di atas dia, berangkat dari ilustrasi ini, berangkat dari pengalaman ini, dalam hidup Raja Daud, dia sadar ada Tuhan, pencipta alam semesta. Tuhan huruf besar semua saudara, menunjuk kepada Elohim atau Tuhan yang Maha Kuasa. Adalah gembalaku. Gembalaku. Nah, saya berdoa kita semua kiranya boleh diberkati Tuhan. Kalau kita melihat saudara, dari seluruh pasal 23 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-6, barangkali saya bisa membagi dalam beberapa fase. 3 fase. Fase permulaan adalah dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Nah saya menyebut itu. Fase yang pertama adalah Daud, atau katakanlah kita sebagai gereja Tuhan, itu sebagai domba-dombanya. Tuhan kita, Yesus Kristus, Dia adalah gembala agung kita. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Dan seterusnya, gembala yang baik mati karena domba-dombanya dan seterusnya.
Berarti Daud di sini mengacu ayat pertama, Tuhan adalah gembala yang baik, itu sama dengan Yesus Kristus, kepala gereja. Dialah gembala agung kita. Dia gembala yang luar biasa buat kita. Boleh bilang amin Anda di rumah. Dia sangat bertanggung jawab, dan bahkan saya katakan dia bertanggung jawab penuh untuk seluruh keberadaan kita sebagai domba-dombanya. Haleluya. Nah, fase pertama ini saya melihat, ini saya sebut sebagai alami pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Di bagian awal fase pertama ayat 1 sampai 3. Ini kayaknya Tuhan manjakan saudara. Wow, luar biasa. Ketika kita membaca Tuhan adalah gembalaku yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Takkan kekurangan aku. Berarti dijamin tidak kekurangan. Segala sesuatu ada, tercukupi. Hidup berlimpah ruah. Tidak pernah ada kekurangan. Ya, boleh dibilang berkat-berkat jasmani ini ngalir terus, datang terus, tidak pernah kekurangan. Gimana sih? Berlimpah ruah, bukan cuma berlimpah ruah. Kalau saudara baca apa yang dialami oleh Israel, dan ini proyeksi Tuhan. Tuhan berkata kalau nanti mereka sudah keluar dari Mesir, kerajaan Mesir di mana mereka diperbudak di sana selama 400 tahun, kurang lebih 430 dihitung dari Yusuf turun ke Mesir. Maka ketika mereka nanti memasuki tanah Kanaan, Tuhan bawa mereka ke sana, mereka akan mengalami kelimpahan. Kitab Imamat pasal 26 berkata, itu hujan Tuhan akan kirim limpah, menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Mereka akan mengalami panen raya, buah-buahan, gandum dan sebagainya, berlimpah-limpah, dan sambung menyambung terus. Ayat 10 dalam Imamat 26 dikatakan, ketika mereka panen saudaraku, maka hasil panen itu tidak habis dimakan, dimasukkan ke lumbung. Nah, ketika hasil panen yang lama yang ada di lumbung itu belum habis, sudah tiba lagi panen yang berikut. Sehingga dikatakan dikeluarkan yang lama dari lumbung, masukin yang baru, terus menerus. Tidak habis-habisnya. Ini yang namanya berkat-berkat berlimpah ruah saudaraku. Sebenarnya proyeksi Tuhan untuk bangsa Israel seperti itu. Gereja juga di akhir zaman ini, Tuhan mau perlakukan kita dengan jaminan dan penyediaan yang sama. Dan saya percaya bahwa banyak di antara kita di fase-fase kita kenal Tuhan, baru mulai mengenal siapakah Yesus. Mungkin ini disebut sebagai masa cinta mula-mula. Kita baru menjadi anak Tuhan. Rasanya Tuhan masih sayang seperti anak bayi, balita, masih terus disayang orang tuanya, digendong, digantiin popoknya. Ketika dia nangis, ibunya sudah tahu dia haus, dia lapar, dia perlu dikasih makan. Bajunya sudah basah, diganti.
Nggak perlu tunggu lama, saudaraku. Dirawat, diperhatikan. Ada yang mampu panggil suster atau ambil suster untuk merawat sang bayi dengan kadang-kadang biaya tinggi. Apalagi sekarang suster mahal-mahal saudara bayarnya. Dan terus anak ini di masa kanak-kanak dia pegang begini dikit bagian apa ini, orang tuanya udah tahu anak saya sakit gigi. Dia bersihin dikit, orang tuanya sudah tahu dia pilek. Cari vitamin, cari ini, cari itu, obat barangkali, bawa ke dokter, rawat dan sebagainya. Si anak belum bisa mengeluarkan biaya sendiri. Karena semua dalam coveran orang tua. Sudah perhatikan, takkan kekurangan aku. Hidup yang berlimpah ruah. Berkat-berkat yang nyambung terus. Ada jaminan penyediaan. Dia adalah Allah yang menyediakan. Dia menyediakan semua yang kita perlu. Dan kita semua pernah alami itu dalam hidup kita. Lalu yang berikut dikatakan dibaringkannya aku. Atau ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan baringkan kita di padang yang berumput hijau, subur. Bukan rumput kering, tapi yang hijau, yang subur, saudaraku. Makan terus si domba, makan terus si ternak ini. Dari melek mata, ketika dikeluarkan dari kandang, dibawa ke padang rumput, limpah padang rumput yang luas. Sampai si domba ini, kawanan domba ini sampai kekenyangan dia berbaring. Dia berbaring, saudaraku. Rumputnya hijau-hijau, seger. Wow, luar biasa subur. Dia puas setiap hari dia lapar atau setiap saat dia rasa lapar tinggal makan. Rumput sekitaran dia ada, habis. Nah, seperti itu cara Tuhan memelihara. Cara gembala yang baik ini memelihara kawanan domba. Mungkin begitu dombanya bersin, dia perhatikan ini sakit apa dombaku ini. Dia lihat dari kuku, telinga, mulut, diperhatikan. Dan saya pikir Daud waktu itu dia ahli. Karena waktu itu mungkin belum ada dokter hewan. Apalagi Tuhan gembala yang baik. Wow, dia sangat ahli, saudara, untuk perhatikan kesehatan kita sebagai domba-dombanya di bumi ini. Haleluya. Lalu ayat berikut dikatakan ia membimbing. Ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Begitu kenyang dengan makan rumput, Tuhan giring, bawa, bimbing. Ayo domba-domba, kita minum yuk. Dibimbing ke air yang tenang. Supaya kenyang, supaya puas. Kedahagaan itu dipuaskan dengan air yang tenang, yang seger. Bukan air yang lagi beriak. Sungai yang deras, yang wow, beriak-riak begitu. Enggak, bagaimana mau minum si domba?
Tapi saya pikir mungkin di sana ada kolam-kolam air. Disitulah sang gembala agung yang baik ini menghentar. Dia hentar, sini jalannya nak. Di sini domba-domba. Biasa gembala itu di depan jalannya. Domba-domba ikut dari belakang. Dia tuntun di sini dari yang kecil sampai yang besar. Masuk ke wilayah air yang tenang. Kumpul di seputaran kolam yang airnya tenang, airnya bersih tentu saja. Wow, sudah bisa bayangkan bagaimana sang gembala agung yang baik ini memuaskan kawanan dombanya. Minum sepuasnya, domba-domba minum sepuasnya, minum sepuasnya, minum sepuasnya. Terima kesegaran baru tanpa dibatasi. Dan Alkitab berkata, Yesus kita, Tuhan Juru Selamat kita, Dia adalah sumber air kehidupan. Haleluya. Segala sesuatu ada di dalam Dia, saudara. Yang namanya Yesus Kristus, Tuhan kita, gembala agung kita. Dia adalah sumber kehidupan. Dia adalah air kehidupan. Sumber air kehidupan yang membawa penyegaran-penyegaran baru. Ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yesus bertanggung jawab atas jiwa kita. Biasanya saudaraku, seseorang yang mengalami tekanan, dia akan mengalami goncangan jiwa. Makanya ada rumah sakit jiwa, saudaraku. Kalau Anda berkunjung ke rumah sakit jiwa, yang ada di sana orang-orang yang stres. Ada kalanya pengusaha yang tidak mampu menghadapi tekanan-tekanan hidup, goncangan pada perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Orang-orang yang dirawat karena tekanan jiwa yang keras, yang kuat. Stres. Nah Tuhan, Dia bertanggung jawab. Dia segarkan jiwa kita. Supaya jangan sampai mengalami tekanan yang kuat. Jangan sampai ada jemaat Tuhan, ada domba-dombanya yang stres. Menghadapi tekanan jiwa. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tuhan membuat kita tetap segar. Dia segarkan jiwa kita. Haleluya. Pikiran, kehendak dan emosi kita disegarkan. Bukankah Roh Kudus itu adalah sumber penghiburan buat kita? Dan dalam fase ini saudaraku, ada pengalaman-pengalaman. Sehingga pergumulan hidup, mungkin masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah keuangan, masalah pendidikan, masalah tempat tinggal, masalah sakit penyakit, dan lain-lain. Semua Tuhan atasi dengan baik. Kita baru pilek sedikit, Tuhan sudah nyatakan kesembuhannya. Kalau masih kanak-kanak, masih anak-anak belum bisa doa. Atau kalau orang tuanya sudah mengajari dia berdoa, "Nak, kalau sakit doa ya, minta Tuhan Yesus tolong sembuhkan." Baru si anak panggil, "Tuhan Yesus, saya pilek, tolong sembuhkan saya." Kuasa Tuhan nyata, saudaraku, nyata. Tuhan bekerja, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan.
Uang kurang sedikit, langsung Tuhan tolong saya butuh uang, tambahan uang. Ini pengalaman yang indah. Tuhan dengar doa. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan beri anugerah, Tuhan buka jalan dan lain-lain sehingga tidak stres. Semua tercukupi. Bahkan kelimpahan terjadi. Tuhan ambil alih semua pergumulan hidup. Dia gembala yang baik, saudaraku. Dan yang lebih hebat lagi adalah Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan tuntun, Nina, ini domba-dombaku, ini jalannya, bukan sana jalannya, ini jalannya. Jangan ambil jalan yang keliru. Haleluya. Sampai sejauh itu pengalaman. Dia tuntun pada jalan yang benar, bukan jalan membawa kecelakaan, bukan jalan buntu, tapi jalan menuju kesuksesan, jalan menuju keberhasilan. Haleluya. Kalau saudara dan saya renungkan, ini luar biasa. Fase pertama ini Tuhan ingin supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dia tuntun kita pada jalan yang benar. Disebut oleh karena namanya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari disebut sesuai janjinya. Jadi kalau Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam, itu dipenuhi. Tidak pakai tunda-tunda. Aku beserta kamu, susah atau kekurangan dan sebagainya, apalagi kekurangan. Apalagi senang, pasti Tuhan ada. Tuhan beserta, yes Tuhan ada. Kita mungkin baru manggil Bapa di surga, langsung turun hadirat Tuhan. Waduh, terasa Tuhan ada dengan kita. Terasa jawaban itu. Kesembuhan ngalir. Sesuai janjinya. Dalam terjemahan ini yang kita baca tadi, oleh karena namanya. Saya suka dengan terjemahan sehari-hari, dikatakan oleh sesuai janjinya. Di ketika Tuhan berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Bukankah ada 365 kata dalam Alkitab? Para ahli sudah selidiki kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berarti setiap hari kita tidak usah takut, saudaraku. Amin, saudaraku. Anda boleh bilang pada tetanggamu, kalau Anda punya tetangga di samping, jangan takut. Jangan takut Pak, jangan takut Ma. Jangan takut Mi. Jangan takut mertua atau anak mantu. Jangan takut adik, jangan takut koko, kakak, dan seterusnya. Karena itu janji Tuhan. Dalam pengalaman ini, Daud bertanggung jawab sebagai gembala kawanan domba. Dan dia tahu, saudaraku, satu saat wilayah ini, padang rumput yang hijau ini, seluas manapun, berapapun, seluas berapapun, satu saat akan habis. Dimakanin terus tiap hari. Dimakanin terus sama mulai dari puluhan sampai ratusan kawanan domba. Apa dah habis, saudaraku? Dalam satu minggu bisa habis, atau sebulan bisa habis. Apalagi ketika musim panas tiba, susah tumbuh rumputnya. Di belakang layar ini sebenarnya kita punya gambar tentang itu. Padang-padang rumput yang indah.
Tema kita berapa tahun lalu. Nah, masuk pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini ayat cuman satu ayat, tapi saya sebut ini ayat pergumulan, saudara. Di fase ini saya sebut ini fase yang kedua. Ini fase pendewasaan rohani. Kalau fase yang pertama ini masih merupakan kita disuruh alami atau kita dibimbing untuk mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna sebagai gembala yang baik, laksana bayi yang baru lahir sampai masa kanak-kanak. Diperhatikan semua kebutuhannya. Semua dipenuhi, semua dicukupi. Bahkan ada kelimpahan buat dia. Susu berkaleng-kaleng disiapin orang tua. Si anak belum bisa beli susu, orang tua lah yang beliin. Dan lain-lain. Anak begitu sekolah, orang tua yang bayar sekolah. Naik terus. Tapi fase kedua adalah fase pendewasaan rohani. Nah, ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ada lembah kekelaman, saudara. Saya sebut ini rute pendewasaan rohani. Harus, mau tidak mau, harus melewati lembah kekelaman. Raja Daud, dia tahu dalam pengalamannya sebagai gembala kawanan domba waktu itu, ketika padang rumput di sini sudah habis rumputnya, dia tahu di balik bukit itu ada padang rumput yang lain. Dan sebagai gembala yang bertanggung jawab untuk memelihara kawanan dombanya, maka dia harus membawa supaya kawanan domba itu tiba di padang gurun yang ada di balik bukit sana. Tetapi itu tidak mudah, saudara. Untuk bisa mencapai lokasi yang berikut ini, saudaraku, maka tidak ada jalan lain. Dia harus melewati yang namanya lembah kekelaman. Bahasa Inggris berkata Valley of Shadow of Death. Lembah bayang-bayang kematian. Bayang-bayang maut. Nah, di sana ada kesunyian, lembah yang gelap, tidak ada terang di sana. Banyak pepohonan yang gelap. Apalagi ketika awan mendung. Orang yang tidak biasa melewati rute itu tidak tahu dengan rute ini, tidak tahu dengan kondisi di lembah itu kebingungan. Gelap di mana-mana. Penuh dengan ancaman-ancaman mara bahaya. Ada banyak binatang buas di sana yang siap menerkam. Mungkin ada singa. Ada kawanan-kawan. Biasanya singa itu berkawan, saudaraku. Kawanan singa. Ada harimau-harimau. Ada juga mungkin macan-macan tutul. Dan lain-lain binatang-binatang buas yang siap menerkam kawanan domba itu. Ada juga penyamun, perampok, pencuri, dan lain-lain, saudaraku. Kejahatan di lembah kekelaman ini, di lembah kematian ini,
Di lembah bayang-bayang kematian ini mengerikan, saudaraku. Barangkali situasinya sama atau hampir sama dengan apa yang kita sedang alami sekarang ini. Dunia sedang mengalami yang namanya serangan virus yang sudah 2 bulan lebih. Ini baru 2 bulan lebih, saudara. Dunia sudah goncang. Bukan cuma negara berkembang, negara-negara maju, superpower. Tidak kurang dari Amerika Serikat juga ngalami. Apalagi Amerika luas wilayahnya. Dari Amerika utara sampai selatan. Pasifik utara selatan berawal dari Cina daratan. Virus corona ini dari negara Cina, Wuhan. Sampai sekarang belum selesai, Eropa. Terus masih ada kematian-kematian di sana. Afrika juga, Australia, Indonesia, Selandia Baru, dan seluruh dunia. Pasifik Utara, Pasifik Selatan. Mungkin dapat dikatakan dari kutub utara sampai kutub selatan, dimanapun di dunia. Orang harus patuhi aturan pemerintah, di mana-mana pakai masker, rajin cuci tangan, disinfektan, social distancing, dan physical distancing. Tidak boleh dekat-dekat. Kita aja di sini juga melayani, tidak dekat-dekat. Kita juga mesti patuhi aturan pemerintah. Saya juga waktu naik ke tempat ini, saya di mobil tapi saya pakai masker. Di mana-mana orang pakai masker. Ada PSBB. Pemerintah kita terus keluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk membantu masyarakat yang kena dampak. Pabrik, industri yang banyak yang tutup. Usaha-usaha tempat usaha, mal-mal besar tutup, banyak karyawan yang di PHK. Ya dengar juga ada jemaat kita yang akan dirumahkan barangkali. Tukang ojek penghasilannya menurun drastis. Sebab nggak bisa bawa penumpang, cuma bisa bawa barang-barang kiriman. Sementara ya saingan begitu banyak, ancaman ini begini terasa. Di mana-mana saudaraku, akibat virus. Ini fase kedua. Fase kedua. Mungkin kita sudah berdoa Tuhan kapan? Kemarin kita ketemu, ya karena memang jemaat itu mampir ke rumah saya, ke rumah kita. Itu pun jaraknya kita tidak bisa dekat. Dia duduk sana, saya duduk sini. Istri saya duduk sini, mereka duduk di sana. Seperti orang baru kenalan, masih mendingan kita bisa salaman. Masing-masing ngerti lah ya. Mereka bilang iya om. Mulai cerita kondisinya. Ada banyak yang berkata kapan ini selesai? Tuhan yang tahu kapan selesai. Tapi kita semua mengalami ini. Umat Tuhan mengalami ini. Orang-orang lain juga mengalami ini. Yang bukan Kristen juga mengalami ini. Katakanlah mohon maaf orang-orang Muslim mengalami. Orang-orang Buddhis mengalami. Orang-orang Hindu mengalami. Orang-orang yang di Jepang kan menyembah Dewa Matahari. Alami saudaraku. Di Roma pusat agama Katolik mengalami. Di mana-mana ada ornamen gambar salib Yesus. Bunda Maria, Yusuf. Apalagi orang-orang kudus lainnya. Apa kurang itu? Ngalami juga saudaraku. Di mana? Tuhan izinkan ini melanda seluruh dunia.
Nah, saya menghitung-hitung mungkin sudah 2 bulan lebih sedikit. Puji Tuhan negara kita, Bapak Presiden Jokowi, dia hikmatnya, kebijaksanaannya, wow luar biasa. Kita terus berdoa buat beliau. Biar Tuhan berikan hikmat, akal budi yang smart buat beliau. Mengatur. Dilarang mudik, jangan mudik. Dan lain-lain dan lain-lain. Beri bantuan kepada yang kurang, yang susah, yang kena dampak. Beliau lakukan. Nah, tapi sekali lagi kalau kondisi ini masih terjadi, mungkin kita berkata kapan ini akan selesai. Ayat 4 ini merupakan ayat pergumulan. Memang harus alami yang namanya lembah kekelaman. Sekali lagi berkata sesuai firman kebenaran dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Disebut pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan inilah kenyataannya. Tuhan menggenapi firman nubuatannya. Kita sudah tiba pada hari-hari terakhir. Menjelang kedatangan Tuhan. Pada kali yang kedua akan tiba. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana kita bersikap sebagai gereja Tuhan, umat tebusan Tuhan, anak-anak Bapa di sorga, di atas bumi ini. What must we do? Kita mesti buat apa saudaraku? Petrus dalam ilhaman Roh Kudus, dia menulis ini dalam suratan 1 Petrus. Kita sering baca ayat ini, tapi kita baca lagi pada petang hari ini. Pasal yang keempat, Rasul Petrus berkata begini. 1 Petrus atau suratan yang pertama, pasal yang keempat, suratan Petrus, ayat yang ke-7. Anda di rumah atau dimanapun berada, kalau Anda bisa buka Alkitab, baca. Saya baca, saudara mendengarkan atau sudah ikut membaca di rumah. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Nah loh. Nah ini nasihatnya, karena itu. Satu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal yang pertama yang gereja Tuhan harus lakukan, kuasai diri. Jangan panik saudara. Kuasai diri. Saya ingat ada ungkapan begini. Jagonya seorang nakoda itu bukan dilihat pada air yang tenang atau ketika lautan itu tenang. Karena nakoda ini kan bawa kapal, saudaraku. Tetapi jagonya seorang nakoda adalah dilihat ketika dia membawa kapal, entahkah kapal penumpang, entah kapal kargo, melintasi samudra raya yang sedang dilanda tofan. Ada gelombang-gelombang yang besar. Ada badai tofan yang datang melanda. Nah, di sini diuji kemahiran ilmu yang pernah dipelajari oleh seorang nakoda. Pangkatnya yang ada di pundaknya kiri dan kanan itu diuji, saudaraku. Bisa enggak? Mungkin bukan dia langsung yang pegang kemudi kapal. Apalagi sistem sekarang tinggal pencet tombol barangkali. Tapi dia yang perintahkan kepada si bawahannya. Sekian derajat ke kiri atau lintang apa itu, lintang utara, lintang selatan. Sekian derajat ke kanan. Lihat dong gelombangnya. Salah menggoyang kemudi.
Kalau gelombangnya lagi begini, itu kapal sejadian gelombang, ya udah kebalik saudaraku. Dan lain-lain. Wow, begitu sibuk si nakoda ini bersama awak kapal anak buahnya ABK. Sibuk, bagian dek sibuk, bagian mesin sibuk, semua sibuk. Tidak ada yang tidur, semua melek, semua bersiap di posisi. Karena badai sedang melanda perjalanan mereka. Kehidupan gereja sekarang ini seperti ini. Bagaimana sikap kita? Yang pertama adalah kuasai diri. Kuasai dong diri. Saya beri saran kepada saudara sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita atur-atur. Tunda dulu barangkali untuk belanja-belanja barang-barang yang memang belum tidak terlalu mendesak. Karena kita sedang menghadapi kesulitan keuangan. Tidaklah elegan atau tidaklah baik. Orang lain lagi sulit kita pamer. Harus ada sense of crisis. Perhatikan juga mungkin orang lain yang lagi susah kalau Anda diberkati berlebih. Bersabar dulu. Tadi saya katakan patuhi himbauan pemerintah. Stay home. Pakai masker. Kalau Anda bawa mobil di depan sejajar sopir jangan ada duduk adikmu ke orang tuamu atau siapa. Ada kursi-kursi di belakang, suruh mereka pindah ke belakang. Dan lain-lain. Sering mencuci tangan, jaga jarak. Kita ibadah online. Itu aturan pemerintah, kita patuhi. Kondisi lagi tidak nyaman untuk Indonesia. Ancaman ini masih terus bergerak. Kematian masih ada di mana-mana. Seluruh dunia kalau tidak salah sudah 200 ribuan saudaraku. Cepat minggu lalu atau 2 minggu lalu baru 100 ribuan. Sekarang sudah 200 ribuan. Cepat sekali. Bahkan pemerintah kita menghimbau jangan mudik. Biasanya kalau mudik begini, lebaran begini, anak-anak Tuhan juga, orang-orang Kristen juga ikut. Gereja biasanya kosong saudara. Di Jawa, di Jakarta ini begitu ada mudik aja lebaran, wow langsung pulang kampung. Seringkali tinggal pendetanya dan stafnya dan beberapa jemaat yang asli orang Jakarta. Orang yang tidak ada urusan dengan pulang kampung. Ikut-ikut saudara. Nginep di hotel. Karena ada pembantu. Nah sekarang mau apa? Semua stay home. Semua di rumah. Belajar di rumah. Berdoa tentu. Bagus juga. Setiap hari kita berdoa per keluarga. Minimal 2 kali dalam sehari. Bisa 3 kali. Nah ini baik saudaraku. Tapi kuasai diri, ada penguasaan diri. Lalu jadilah tenang. Saya pikir kita perlu membaca ayat ini. Coba kita lihat di dalam Mazmur 55 saudaraku. Secara cepat saya buka Mazmur 55. Dan pada ayatnya yang ke-23 berkata demikian saudaraku. Ayat ini sama dengan apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. 55 ayat 23 kitab Mazmur. Kebetulan ini tulisan Raja Daud. Berkata begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Serahkanlah khawatirmu atau kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Dikatakan selanjutnya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah.
Jadilah tenang. Yang kedua tadi kuasai diri. Yang kedua jadi tenang. Ketika kita mau menjadi tenang, caranya adalah supaya kita memiliki ketenangan, serahkan ke Tuhan semua kekhawatiran kita. Tuhan, saya lagi sulit nih, lagi PHK suami saya, lagi kurang nih penghasilan, jualan di pasar ini, di toko ditutup, bengkel ditutup, dan lain-lain dan lain-lain. Tuhan, bagaimana caranya? Udah serahkan ke Tuhan. Semua lagi alami kok, bukan cuma kita. Nah ini saudara, jagonya seorang nakoda. Kita adalah nakoda rohani dalam hidup kita sendiri. Ayo serahkan ke Tuhan. Kemampuan kita berapa sih? Dalam pasal yang sama Daud berkata ayat yang ke-9. Mazmur 55 ayat 9 dikatakan, aku akan segera mencari tempat perlindungan. Saya ulangi, aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ini laksana angin ribut dan badai di tengah-tengah samudra raya. Gelombang besar. Aku akan segera mencari tempat perlindungan. Kalau ada pulau di situ, ayo nakoda arahkan itu kapal, kalau bisa minggir dulu, berlindung dulu di balik pulau sampai ombaknya menjadi teduh. Ini hikmat Tuhan, kita perlu minta Tuhan, hikmati aku. Ada orang berkata aku jualan, tiba-tiba Tuhan beri kita kemampuan. Saya masih ingat kakak ipar saya sekian tahun yang lampau di daerah, ketika suaminya dipanggil Tuhan, dia mungkin banyak ngerti masak-memasak, tapi sebelumnya ketika suaminya masih ada, seorang pegawai negeri, istri dan anak-anaknya mungkin ya tanggung jawab cari uang atau nafkah ya suamilah. Tapi begitu abang saya dipanggil Tuhan, kakak ipar saya mau gak mau. Nah, saya lihat orangnya rajin juga sih. Tiba-tiba Tuhan kasih dia order, bisa kasih makan catering karyawan di sebuah perusahaan koran lokal di daerah. Siang hari 100 kalau tidak salah karyawan dia kasih makan. Malam hari kalau tidak salah 50-an atau berapa saya lupa. Siang malam saudara. Dan itu berlangsung beberapa tahun sampai anaknya itu lulus kuliahnya. Sarjana hukum. Kan Tuhan baik. Kita mau mencari perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Jangan berdiam diri, jangan putus asa. Tadi saya katakan jagonya seorang nakoda bukan dilihat pada air yang tenang, tapi ketika air itu bergelora, samudra raya bergelora, gelombang datang dan kapal itu mulai terhuyung-huyung, tapi tidak tenggelam. Kemudian dia menemukan sebuah pulau di mana dia bisa berlindung. Aku akan segera, kata Daud dalam ayat 9, akan segera mencari perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Haleluya. Bilang amin saudaraku. Tuhan biarkan. Tuhan biarkan. Jadi jadilah tenang. Kemudian yang berikut adalah yang ketiga. Pertama, kuasai diri, jadi tenang. Yang ketiga adalah berdoa. Saudara, ada banyak ayat, saudara catat aja. Dalam Mazmur 71 ayat 1 dan sampai ayat 3. Ini juga pengalaman-pengalaman yang ditulis oleh pemazmur itu. Saya baca aja ayat 3, 71 Mazmur. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahananku untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah Tuhan, itu yang dimaksud. Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Haleluya. Tuhan menjadi kubu pertahanan
Dia tempat perlindungan kita, Dia penyelamat kita. Haleluya, namanya saja juru selamat. Juru ini banyak, juru mudi, juru masak, juru parkir, juru apa banyak. Tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus namanya. Lalu Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tapi saya ingin membaca Yesaya. Saudara tolong buka Alkitab sudah kalau sempat buka. Mari kita perhatikan dalam Yesaya 39. Menurut saya ayat ini luar biasa. Kalau saya perhatikan, saya mengajak saudara buka Alkitab kalau sempat. Yesaya 39 mulai 27 dikatakan begini. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tadi saya katakan ketika kondisi lagi begini, jangan mengeluh dan jangan berkata kok Tuhan tidak dengar doa saya, kapan ini selesai. Lebih baik kita berdoa dan cari perlindungan dari Tuhan. Dia pasti menolong kita. Ada jalan keluarlah, pasti. Dia tidak biarkan saudara lapar. Ada, pemerintah aja perhatikan, apalagi Bapa di sorga. Haleluya. Dia punya pasukan malaikat yang begitu banyak di seluruh bumi, memperhatikan saudara dan saya. Apapun keperluan kita dalam kondisi seperti sekarang. Haleluya. Dan disebutkan, tidakkah kau tahu 28, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia menciptakan bumi dari kutub utara sampai kutub selatan, saudaraku. Dan penduduk di planet bumi ini mungkin sudah 7 miliar lebih. Satu persatu Tuhan perhatikan. Pria, wanita, orang tua sampai anak kecil yang baru lahir. Tuhan perhatikan, Tuhan perhatikan. Sekarang Tuhan perhatikan dia di kondisi begini. Yes, Tuhan perhatikan. Wow. Lalu dikatakan, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Ngurusin 7 miliar lebih. Tuhan tidak pernah capek, saudaraku. Haleluya. Dia tidak pernah lelah. Dia tidak pernah tertidur. Penjaga Israel, Mazmur 121 dikatakan tidak pernah terlelap. Haleluya. Dia tidak capek ngurusin kita. Dia tahu di mana saudara dan saya berada, dalam kondisi apa kita berada. Dia perhatikan, dia sertai, dia pelihara, dia lindungi kita. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau kita sudah capek, kita sudah tidak mampu, kita angkat tangan dan kita berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong, aku sudah hampir bangkrut, aku tidak bisa jualan lagi, tokoku tutup, pasarku tidak bisa, tidak buka lagi atau hanya pada jam-jam tertentu. Tuhan, tidak ada jalan lain, terlalu banyak saingan. Bikin kue A, orang jualan kue A banyak. Bikin bakmi, banyak orang jualan bakmi. Tuhan, bagaimana caranya? Hei saudara, Tuhan itu tidak kehilangan akal buat saudara. Dia adalah Allah yang maha tahu, maha kuasa. Bilang pada tetanggamu, bilang pada istrimu, mari kita jangan pernah lelah, karena Tuhan tidak pernah lelah dengan kita. Dia tahu ketika kita sedang mengalami kesulitan sekarang ini. Dia hikmatnya sempurna, saudara. Nah, ayat 30 dikatakan 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Mari nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan setiap hari. Doa, kalau perlu puasa. Nantikan Tuhan. Apapun kondisi kita. Anda lagi mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, PHK dan sebagainya. Anda sakit. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan. Itu firman Tuhan.
Dia berjanji adalah Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang setia, Allah yang setia. Terakhir saya ingin saudara baca Wahyu 3, saudaraku. Dan kita akan memasuki akhir dari pelayanan ini. Wahyu 3, saya baca ayat 8, ini buat jemaat yang di Philadelphia. Dikatakan begini, bagian B, Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Waduh, Tuhan tahu kita punya keterbatasan kemampuan. Tidak seberapa. Tapi ini dia hebatnya kita. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Walaupun kemampuan kita tidak seberapa dibandingkan kondisi ini, tapi kita tetap menuruti firman Tuhan. Setia berdoa, setia melayani apa yang dapat kita lakukan. Menuruti firman Tuhan, jangan nyangkal nama Tuhan. Saya lanjut pada ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Jadi turuti firman, tekun nantikan Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak walaupun mungkin waktunya tidak sama dengan waktu kita. Maka Aku Tuhan akan melindungi engkau. Haleluya, ini dia. Melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Barangkali salah satunya adalah virus corona ini, yang Tuhan izinkan melanda seluruh dunia. Ayo gereja Tuhan, Tuhan akan berikan kita perlindungan. Dikatakan aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan. Percayalah Tuhan beserta kita. Tuhan tidak biarkan kita mati karena virus corona. Tuhan tidak biarkan kita gagal masuk surga. Asal saudara bertahan, tetap setia, jangan menyangkal nama Tuhan, jangan pindah kota. Percuma saudara mau lari ke planet manapun, di sana juga ada ancaman virus. Saudara tetap setia, stay dalam iman saudara bersama Tuhan. Dan fase terakhir saudara, yang terakhir dalam Mazmur 23 tadi, kalau kita bisa lalui ini dengan kekuatan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, tidak berontak saudara, apa yang terjadi? Ketika kita bisa lalui ini, karena ada gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur kita. Tuhan tidak biarkan singa-singa yang mengancam kita itu dihajar sama Tuhan. Beruang orang-orang jahat, perampok, yang akan merampok kita, merampok domba-domba kita dan binatang buas dan segala sesuatu yang mengancam itu, Tuhan akan hajar mereka. Termasuk sakit penyakit, Tuhan akan hajar penyakit itu, karena dia sudah bayar lunas semua di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Nah, lalu pada ayatnya yang ke-6, saya ingin saudara, maafkan saya, di sini dikatakan begini, ayat 5, terjemahan baru, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat 5 dan 6 ini adalah fase terakhir, fase ketiga. Saya ingin baca dalam terjemahan ayat 5 dan 6. Dikatakan begini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Engkau menyiapkan pesta bagiku di depan mata lawanku. Luar biasa. Terjemahan lama, terjemahan baru dikatakan hidangan, tapi ini disebut pesta. Tuhan buat pesta bagi kita. Wow, Tuhan yang siapin. Engkau menyambut aku sebagai tamu terhormat. Wah, luar biasa. Karena kita lulus ujian, Tuhan sambut kita sebagai tamu terhormat. Luar biasa.
Lalu dikatakan engkau menyuguhi aku minuman lezat berlimpah-limpah. Wow, ayat yang ke-6. Aku tahu engkau baik kepadaku dan selalu mengasihi aku, berdasarkan pengalaman tadi tentu. Maka aku boleh diam di rumahmu seumur hidupku. Raja Daud berkata dalam Mazmur 27, ketika kita diam di rumah Tuhan, kita masuk rumah Tuhan, dikatakan di sana, to behold the beauty of the Lord. Untuk memandang, menikmati kemuliaan, keindahan Tuhan. To behold the beauty of the Lord. Di rumah Tuhan, kita akan menikmati kemuliaan, keindahan, pemeliharaannya Tuhan dalam hidup kita pribadi dan keluarga kita. Dan ini yang Tuhan siapkan buat kita ke depan. Tetap setia, tetap taat, berjalanlah dalam kehendak Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, berjalan dalam kehendak Tuhan. Jangan keluar jalur saudaraku, tetap on the track, tetap pada jalur yang Tuhan sediakan. Bertahan ketika di fase kedua, ini fase pendewasaan rohani, ada banyak tantangan di sana. Anda yang terancam dalam rumah tangga, jangan bercerai. Tetap kasih suami dan istrimu, anak-anak, mertua dan sebagainya. Tetap setia dalam berjemaat walaupun kita masih sistem online. Jangan pindah-pindah gereja. Nah, bagus itu saudara. Bikin penuh itu absen gereja, buku gereja. Anda terdaftar di gereja sana, lalu Anda pindah di gereja B, lalu pindah ke gereja C, bikin kotor aja buku. Saudara tetap aja dimanapun Anda berada, kekurangan apapun dari para gembala, kita berdoa, itu namanya dewasa. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati jemaat sekalian, Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha saudara, ibu janda Tuhan pasti pelihara. Tuhan berkati Pak Beli di rumah sakit, Tuhan pasti sembuhkan beliau. Tuhan berkati Pak Menku di Pulau Bangka sebagai majelis-majelis, Tuhan berkati Bu Aida dan para pelayan Tuhan yang lain. Tuhan berkati kita sekalian. Tuhan berkati pelayan melayani. Puji Tuhan. Mari kita tutup, kita akhiri ibadah sore ini atau ibadah pada pagi hari ini. Minggu tanggal 3 Mei 2020 dalam anugerah dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya, mari angkat tangan saudara. Kita akan masuki perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Ini tanggal atau minggu pertama saudaraku. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Anda persiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Tolong orang tua perhatikan kalau ada anak-anak mungkin di sekitaran saudara. Mari angkat perjamuan saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.
Ada ayatnya pada hosti atau roti itu, saudara boleh lihat. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Angkat roti pada tangan kananmu. Dan Alkitab berkata begini. Mari kita berdoa, Tuhan tolong kami, berkati kami melakukan perjamuan Tuhan atau komunion pada pagi hari ini di awal bulan Mei ini. Kiranya ini merupakan gerbang memasuki bulan Mei dalam anugerah Tuhan yang baru dan sempurna. Berkati kami dalam melakukan perjamuan ini di rumah jemaatmu masing-masing, tanpa kami mengurangi kekusukan daripada makna komunion ini Tuhan. Hamba mohon pengampunan atas segala kekurangan kelemahan, baik hambamu, istri, anak-anak kami, dan staf penggembalaan, para majelis, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan dimanapun berada. Kami mohonkan anugerah-Mu dan berkat-Mu atas perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Ramasi, haleluya, haleluya. Saudara angkat roti pada tangan kanan dan perhatikan Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kata Rasul Paulus, telah aku terima dari Tuhan. Jadi Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus sendiri ajarin kepada Rasul Paulus prosesi perjamuan Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita pecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, kami terima roti perjamuan Tuhan, yaitu tubuh-Mu yang dihancurkan, yang dipecah-pecahkan karena kami. Ya Rana Masih. Engkau yang telah mengambil alih penderitaan kami, Engkau yang telah menyembuhkan kami, bahkan bukan hanya fisik kami, tapi seluruh sektor dalam hidup kami. Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, Engkau berkati, dan kami terima itu dengan iman serta mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami mau makan roti ini dan terima tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan jiwaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudaraku, mari angkat cawan dengan tangan kanan. Cawan inilah bicara, cawan perjanjian baru bicara. Di dalamnya ada darah Yesus, darah penebusan. Inilah yang telah menebus kita, memindahkan kita dari lubang kubur ke dalam kehidupan yang kekal. Ada perjanjian ilahi di sana, ada new covenant di sana. Terima dengan iman. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kiranya lebih banyak orang diselamatkan oleh sebab Engkau sedang menyelamatkan seisi dunia. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Indonesia diselamatkan, Indonesia dibebaskan dari COVID Corona, bahkan dunia diselamatkan, dunia dibebaskan. Rumah tangga kami dilindungi oleh Tuhan. Ada kuasa darah Yesus yang melindungi rumah-rumah kami. Kami semua di dalamnya menerima perlindungan ilahi yang sempurna. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima perjamuan Tuhan, kami terima darah perjanjian baru ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari minum saudara, inilah darah Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan berjanji memberkati kita, keluar masuk kita. Dan Tuhan memproyeksikan kita bukan selamanya jadi ekor, tapi kita menjadi kepala. Anda semua berhak untuk menerima apa yang Tuhan proyeksikan. Setialah dengan Tuhan, taatlah dengan Tuhan, ikutilah kehendaknya senantiasa. Maka anugerah besar dari Tuhan menjadi bagian kenyataan hidup kita, pribadi dan rumah tangga. Tuhan berkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih dan rahmat dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Persekutuan oleh Roh Kudus memimpin kita hari demi hari. Dari orang tua sampai anak cucu kita, mulai hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan kita diangkat ke awan-awan yang permai, masuk dalam kemuliaannya kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Dan semua berkata amin, 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 amin. Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Masuk ke minggu pertama tanggal 3 Mei 2020 ini. God bless you anyway. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, Anda dapat memberikan melalui rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.